Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Wabah penyakit mulut dan kuku menyerang puluhan ternak di Kabupaten Donggala. Ratusan warga desa Sanginora mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Cabai mengalami lonjakan harga di Kota Palu dalam sebulan terakhir. Wabah penyakit mulut dan kuku menyerang ternak di Kabupaten Donggala. Data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebutkan sebanyak 95 ternak sapi yang terpapar PMK selama tahun 2024. Jumlah tersebut masih lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 3.813 kasus. Wabah PMK tersebut menyerang ternak di 2 kecamatan, yakni Dampelas dan Sirenja. Dari 95 kasus tersebut, 80 kasus diantaranya terdapat di Kecamatan Dampelas, sedangkan 15 kasus lainnya di Kecamatan Sirenja. Ratusan ternak sapi lainnya kini terancam terjangkit virus yang bisa mematikan hewan tersebut. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala mengambil langkah cepat. Salah satunya melakukan vaksinasi kepada puluhan ternak yang terdampak. Sebanyak 100 dosis vaksin diberikan kepada 2 wilayah yang terdampak. Kami sudah melakukan vaksinasi di daerah terdampak. Nah, itu tadi di 2 kecamatan itu. Nah, jadi di 2 kecamatan itu ada 100 dosis untuk bantuan dana hibah CSR dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia. Jadi 50 ke Kecamatan Dampelas, 50 ke Kecamatan Sirenja. Dan yang kedua, kami melakukan desinfektan atau penyemprotan kandang untuk mencegah lebih cepatnya penyebaran daripada penyakit PMK. Dan yang ketiga itu kami melakukan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap masyarakat peternak melalui kami berkunjung langsung secara door to door. Ya, itu. Mewabahnya penyakit mulut dan kuku ini menimbulkan kecemasan di kalangan peternak. Mereka tidak hanya kehilangan ternak kesayangannya, tapi juga berdampak pada kerugian ekonomi. Hewan ternak tersebut menjadi salah satu sumber penghasilan bagi warga. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala mengimbau warga berperan aktif dan melapor jika menemukan gejala hewan terjangkit virus PMK. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Satuan Tugas Madago Raya terus melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat di wilayah operasi Kabupaten Poso. Salah satunya dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis. Sasarannya adalah masyarakat kurang mampu. Lebih 100 warga desa Sanginora, Kecamatan Poso Pesisir Selatan mendapatkan pelayanan kesehatan. Kegiatan berlangsung di aula kantor desa Sanginora. Warga yang didominasi orang tua ini memeriksakan kesehatannya. Pelayanan kesehatan ini meliputi pengobatan umum, pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat. Pemerintah Desa Sanginora berterima kasih secara khusus kepada Satuan Tugas Madago Raya yang telah membantu warganya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Kegiatan tersebut dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat dan diharapkan bisa berkelanjutan. Apa yang telah dilaksanakan ini sungguh sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat kami, khususnya masyarakat Desa Sanginora. Harapan kami ke depannya agar tetap dan terus dilaksanakan dan juga kembali dilaksanakan di desa kami ini. Karena kami melihat tadi di dalam kegiatan ini banyak sekali masyarakat yang sudah merasa sehat. Oleh sebab itu, kembali saya harapkan agar tetap kegiatan ini dilanjutkan, tetap dilaksanakan, dan kembali ke desa kami, Desa Sanginora.
Sebelumnya, Satgas Madagor Raya juga melakukan pengobatan ala hipnoterapi kepada masyarakat di Desa Dewua, Kecamatan Poso Pesisir Selatan. Kegiatan tersebut melibatkan petugas kesehatan dari Kedokteran Kesehatan Polda Sulawesi Tengah. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Isu adanya sejumlah honorer siluman yang lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias P3K di Kabupaten Donggala terus merebak. Pemerintah daerah diminta menyikapi secara serius masalah tersebut dan membatalkan kelulusan P3K yang bermasalah. Pihak Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Donggala menanggapi jika tenaga honorer yang ikut seleksi P3K merupakan ranah dari masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah. Mereka yang lebih mengetahui keaktifan tenaga honorer tersebut, termasuk dugaan honorer siluman. Nah, jadi P3 paruh waktu itu, tapi nanti itu tetap juga kembali disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kan itu poinnya. Jadi ini nanti Pemda Donggala nanti akan duduk bersama. Jadi ini bukan lagi misalkan urusan BKPSDM sendiri, tapi ini melibatkan TAPD, kemudian melibatkan Banggar, ya teman-teman yang ada di DPR. Seperti itu. Jadi rumusannya seperti apa, berapa kemampuan daerah, kemudian akan ada analisa lagi. Mereka-mereka yang tidak lulus itu kan sekarang kan banyak sekali isu di luar, informasi dari media maupun di tempat lain bahwa diduga dalam seleksi P3K itu kan diduga banyak honorer yang sudah tidak aktif, kan begitu. Nah, jadi makanya yang tahu tidak aktif itu kan bukan BKPSDM, tetapi unit kerja atau pimpinan di mana honorer itu bekerja, kan kira-kira begitu. Jadi nanti format atau pola yang nanti insya Allah kami rancang itu kami kembalikan ke setiap pimpinan OPD. Siapa-siapa mereka misalkan yang tidak lulus itu, apalagi misalkan dia memegang sistem atau apa, berarti masih dibutuhkan berarti. Nah, kira-kira begitu. Sebelumnya, puluhan honorer dari berbagai instansi di Kabupaten Donggala yang tidak lulus seleksi P3K melakukan demonstrasi ke kantor DPRD. Mereka memprotes hasil seleksi yang dinilai banyak kejanggalan dan kecurangan. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Donggala, jumlah kebutuhan P3K untuk tahun 2024 sebanyak 3.510 formasi, dengan rincian tenaga kesehatan sebanyak 447 formasi, tenaga teknis sebanyak 1.941 formasi, dan tenaga guru sebanyak 1.122 formasi. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala.